wabarakatuh. Apa kabar anak-anaknya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan semoga anak-anak juga dalam keadaan siap dalam menerima materi pesantren kilat virtual pada pertemuan kedua ini. Jadi untuk pertemuan kedua ini kita akan belajar tentang akhlak. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi, lebih baik kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Yuk, baca bersama-sama dengan Ibu Guru ya. Kita mulai dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan membaca doa sebelum belajar ini, ilmu yang akan kita pelajari mendapatkan berkah dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Materi pertama, kita akan belajar tentang pengertian akhlak. Apa itu akhlak? Akhlak adalah sebuah tingkah laku yang dilakukan secara berulang-ulang, tidak hanya dalam satu kali atau dua kali. Seseorang dapat dikatakan berakhlak apabila dia melakukan sesuatu dengan dorongan atau motivasi dari dalam dirinya sendiri tanpa pemikiran terlebih dahulu dan juga paksaan dari orang lain. Akhlak terpuji pada diri Rasulullah SAW adalah yang patut kita tiru, patut kita teladani. Anak-anak jangan lupa untuk absen ya. Jadi masih sama, yaitu menulis nama lengkap, nomor absen dan juga kelas kamu di kolom komentar di bawah ini. Selanjutnya kita akan belajar tentang tujuan akhlak. Jadi apa tujuan dari adanya akhlak? Jadi akhlak itu memiliki tujuan agar manusia menjadi makhluk yang lebih tinggi dan juga membedakan dengan makhluk-makhluk lainnya. Akhlak ini harus dimiliki oleh setiap manusia agar supaya dapat menjalin hubungan baik dengan manusia yang lainnya dan juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta. Sedangkan tujuan dari pelajaran atau ilmu akhlak itu agar anak-anak dapat membedakan mana-mana saja yang termasuk akhlak tercela dan juga akhlak terpuji. Dan dengan bisa membedakan tersebut, diharapkan anak-anak dapat mencegah dan juga menjauhkan diri dari akhlak tercela. Apabila anak-anak sudah bisa menjauhi akhlak tercela, itu diharapkan dapat terciptanya tata tertib dalam pergaulan di masyarakat. Yang hendak dikendalikan oleh akhlak yaitu adalah sikap lahir manusia. Jadi bagaimana tingkah laku manusia dan bagaimana cara manusia dalam bersikap dalam kehidupan sehari-hari itu diatur oleh akhlak. Sedangkan bagaimana kita dapat bergerak dan juga bersikap itu ditentukan oleh bagaimana batin kita. Contohnya dalam hadis riwayat Arba'in An-Nawawi yang disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, dan ketahuilah bahwasanya di dalam tubuh itu ada segumpal daging yang apabila baik maka baik pula perbuatannya, dan apabila buruk maka buruk pula amalnya, dan ketahuilah bahwa ia adalah hati. Nah, maka dari itu kita dilarang untuk makan sesuatu dari hasil dari yang haram. Contohnya adalah seperti seorang anak yang mencuri uang, lalu uang itu dibelikan makanan. Nah, makanan itu dimakanlah oleh dia. Karena makanan yang dia makan tadi berasal dari hal yang haram, jadi makanan itu diserap oleh tubuh, itu pun juga karena dari hal yang haram, itu akan mempengaruhi bagaimana anak itu bersikap. Nah, maka dari itu, terbiasa dengan berbuat baik itu akan berpengaruh kepada bagaimana kita bersikap pada kehidupan sehari-hari. Nah, maka dari itu, kita dilarang mencuri, itu agar supaya makanan yang kita makan itu tidak berasal dari harta yang haram, agar kita mempunyai akhlak yang baik. Selanjutnya yaitu jenis-jenis akhlak. Jenis-jenis akhlak di sini disebutkan ada dua. Yang pertama adalah akhlakul karimah, yang artinya adalah akhlak terpuji,
Dan yang kedua adalah akhlakul masmumah, yang artinya adalah akhlak tercela. Akhlakul karimah atau akhlak terpuji ini adalah akhlak yang wajib dimiliki oleh setiap umat Islam. Nah, contoh dari akhlakul karimah ini adalah seperti sopan santun, jujur, berbuat baik, ikhlas, sabar, dan akhlak terpuji lainnya. Nah, sebagai umat Islam, kita diwajibkan untuk memiliki sikap akhlakul karimah ini, seperti yang bisa kita contoh dari Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yang kedua yaitu akhlakul masmuzah. Akhlakul masmuzah ini artinya adalah akhlak yang tercela. Kalau akhlakul karimah tadi harus dimiliki oleh setiap manusia, untuk akhlakul masmuzah atau akhlak tercela ini harus dihindari dan dijauhi oleh manusia. Karena akhlakul masmuzah ini apabila dimiliki oleh manusia itu akan mendatangkan keburukan untuk dirinya sendiri. Contoh akhlakul karimah yang pertama yaitu berbakti kepada orang tua. Salah satu wujud mengamalkannya adalah dengan membacakan doa kepada orang tua setelah sholat wajib. Bagaimana doanya? Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama robayani shohiro. Amin. Berikut adalah salah satu cara berbakti kepada orang tua. Selain itu, dengan membantu orang tua mengerjakan tugasnya di rumah dan juga mengerjakan tugas kita sendiri tanpa merepotkan orang tua juga adalah salah satu cara berbakti kepada orang tua. Membantu ibu menyapu atau membantu ayah di kebun itu juga adalah salah satu contoh berbakti kepada orang tua. Yang kedua yaitu menghormati tetangga dan tamu. Salah satu contohnya seperti ketika kita sedang keluar rumah lalu melihat ada tetangga kita di luar rumah, kita menyapa, monggo Pak, monggo Bu. Nah, itu salah satu contoh menghormati tetangga. Lalu yang ketiga adalah berusaha menimbulkan rasa kasih sayang serta menarik simpati orang lain. Selanjutnya memberikan sumbangan yang bersifat meringankan beban hidup orang-orang yang berhak menerimanya. Contohnya seperti sedekah. Sedekah ketika ada korban bencana alam, kita memberikan donasi. Donasi itu tidak harus berwujud uang, kita bisa sambil mendoakan. Dengan mendoakan orang lain itu juga adalah salah satu cara untuk meringankan beban orang lain. Selanjutnya, membantu memudahkan urusan sesama manusia bagi yang berkemampuan. Jadi contohnya seperti tadi, ketika ada ibu sedang membersihkan rumah, kita ikut membantu. Ada yang sedang berbersih di kebun, kita juga ikut membantu. Dan kalau ada teman yang kesusahan, kita juga ikut membantu. Seperti itu adalah contoh membantu memudahkan urusan sesama manusia bagi yang berkemampuan. Adapun manfaat dari akhlakul karimah. Jadi apabila sebagai manusia kita memiliki akhlakul karimah, ada manfaat yang akan kita peroleh. Yang pertama yaitu dicintai Nabi Muhammad SAW. Keutamaan memiliki akhlakul karimah yang pertama itu adalah dicintai Rasulullah SAW. Disebutkan dalam sebuah hadis, seorang muslim yang memiliki sifat terpuji, maka menjadi orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam hadis yang berikut ini Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling saya cintai dan paling dekat dengan tempat saya kelak di hari kiamat adalah mereka yang memiliki akhlak mulia. Sementara orang yang paling saya benci dan tempatnya paling jauh dari saya kelak di hari kiamat adalah mereka yang keras dan rakus, suka menghina dan sombong. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi apabila kita ingin berdekat-dekatan dengan Rasulullah, maka kita harus memiliki akhlak yang terpuji, akhlak mulia. Namun apabila kita memiliki rasa sombong, rasa terbiasa menghina orang lain atau akhlak tercela lainnya, itu akan menjauhkan kita dan juga menjadi manusia yang dibenci oleh Rasulullah. Selanjutnya adalah contoh dari akhlakul masmumah. Akhlakul masmumah ini adalah contoh dari akhlak tercela. Contohnya ada apa saja? Yang pertama ada berdusta, sering berbohong. Karena terbiasa, karena akhlak tadi adalah tingkah laku yang dilakukan secara berulang-ulang, maka contoh dari akhlakul masmumah yang pertama ini adalah dia terbiasa berbohong.
Tanpa disengaja, tanpa perlu dipikirkan, tanpa perlu pertimbangan, dia spontan berbohong. Lalu yang kedua adalah mengumpat, sering berkata kasar, itu adalah salah satu perilaku tercela. Selanjutnya mengadu domba. Lalu ada iri hati atau dengki dan juga congkak. Congkak ini adalah sombong. Sebenarnya untuk contoh perilaku akhlak terpuji dan juga akhlak tercela, akhlakul karimah maupun akhlakul masmumah itu ada banyak sekali prakteknya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sedikit Ibu berikan contoh agar anak-anak bisa membedakan mana yang termasuk akhlak terpuji dan juga akhlak tercela. Agar apa? Agar dengan anak-anak dapat membedakan mana akhlak terpuji dan tercela. Dari situ diharapkan anak-anak dapat menjauhi dan juga mencegah diri dari melakukan perbuatan yang termasuk akhlak tercela. Jadi bagaimana kita memiliki akhlak terpuji ataupun akhlak tercela itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada faktor yang berasal dari agama. Jadi dari agama ini ada kitab suci Al-Quran dan juga dari hadis. Lalu yang kedua ada tradisi. Tradisi ini termasuk adat, kebiasaan, lingkungan sekitar kita. Namun tradisi, adat atau lingkungan yang dijadikan sumber dari akhlak ini itu adalah adat yang tidak bertentangan dengan agama. Itu adalah yang bisa dijadikan sumber untuk faktor yang mempengaruhi akhlak. Seperti yang sudah Ibu sebutkan di awal tadi, anak-anak jangan lupa isi absen. Bagaimana caranya tadi? Tulis nama lengkap, nomor absen, dan juga kelas di kolom komentar di bawah ini. Untuk tugas pada pertemuan kedua, pesantren kilat virtual tahun 1442 Hijriah ini, anak-anak silakan buat video yang berisi ucapan Idul Fitri dalam bahasa Jawa pada saat anak-anak sungkeman. Jadi biasa kata-kata yang anak sampaikan ketika sungkeman dengan bapak, ibu, mbah atau oyot itu nanti anak-anak divideokan bagaimana pengucapannya nanti di video, dan kalau sudah selesai nanti seperti tugas yang pertama dikirim di grup agama Islam kelas masing-masing. Jadi untuk anak-anak kelas 1 nanti dikirim ke grup agama Islam kelas 1 begitu sampai kelas 6. Berikut tadi adalah materi tentang akhlak yang kita pelajari pada pesantren kilat virtual tahun 1442 Hijriah, tahun pelajaran 2020-2021. Kita tutup pesantren kilat kali ini dengan bacaan kafaratul majlis dan juga hamdalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita pelajari dari pertemuan pertama dan juga pertemuan kedua ini dapat diterima anak-anak dan juga dapat diamalkan pada kehidupan sehari-hari. Sekian pesantren kilat virtual tahun 1442 Hijriah. Jika ada kurangnya Ibu mohon maaf, jika ada lebihnya datangnya dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan ya.